Saudara pemirsa Expos TV, keberadaan Kampung Hijau Berseri dan Berinovasi atau Kampung Hibernasi yang banyak menyita perhatian sejumlah pihak. Bahkan Komandan Korem 082 atau CPYJ Kolonel If Heri Suwardi juga secara langsung melihat Kampung Hibernasi tersebut. Dalam acara Gerakan Nasional Ketahanan Pangan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan beserta jajaran Forkompimda Lamongan, Dandim Lamongan Komandan Korem 082, Camat Maduran, Polres Lamongan, Kejaksaan Lamongan serta Pemdes Klagen Serampat beserta seluruh warga masyarakat pada tanggal 1 November tahun 2023. Dalam kunjungannya yang didampingi Dandim 0812 Lamongan Letkol Arem Ketut Wirapurbawan secara langsung meninjau ke lokasi keberadaan kampung yang berlokasi di Balai Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang minggu lalu telah dikukuhkan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Arem Ketut Wirapurbawan. Letkol Arem Ketut Wirapurbawan menuturkan, ini merupakan inovasi yang luar biasa. Pasalnya, langkah itu menunjukkan kemampuan masyarakat untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Salah satunya soal kebersihan dan sekaligus dapat menunjang ketahanan pangan nasional. Kampung hibernasi ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, cuaca dan iklim yang berubah-ubah seperti saat ini utamanya pasca musim kemarau atau El Nino, ujarnya, pada saat pengukuhan. Sementara itu, Kades Klagen Serampat, Suliono saat mendampingi Danrem 082, CPYJ jika kampung ini juga memiliki keunggulan. Salah satunya mengelola sampah menjadi pupuk organik dan pupuk cair. Inovasi rumah hijau, tanaman dan sayuran, rumah dengan tanaman toga, budidaya maggot, pengelolaan sampah non-organik menjadi paving block hingga pemanfaatan limbah popok menjadi pot tanaman pungkasnya. Ia berharap, keberadaan kampung hibernasi di desanya itu bisa dijadikan salah satu desa wisata yang memiliki ikon sendiri. Lebih lanjut Suliono menuturkan dalam acara Gerakan Nasional Ketahanan Pangan ini juga digelar operasi pasar murah beras dijual dengan harga 10 ribuan juga digelar video conference secara serentak dari Taman Pancasila Desa Wanajaya Cibitung, Bekasi, Jawa Barat yang dihadiri Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, tuturnya. Selanjutnya simak wawancara eksklusif bersama Suliono Kades Klagen Serampat yang penuh inovatif ini. Suatu yang sangat urgen atau yang pokok bagi suatu ketahanan negara juga. Makanya itu sangat perlu sekali digalakan program-program ketahanan pangan. Karena ini menyangkut hajat kehidupan bangsa lah. Dari suatu negara nanti meskipun itu baik atau tidaknya, maksudnya kelangsungan negara itu bisa berdiri terus-menerus atau tidak itu tergantung dari ketahanan pangannya. Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman juga tahun 2019 kalau tidak salah juga datang ke Serampat karena di saat musim kemarau yang panjang Desa Klagen Serampat bisa bercocok tanam, yaitu dengan tanam sistem tanam padi itu, dan sekarang ini juga musim El Nino tapi Klagen Serampat juga bisa bercocok tanam karena kita sudah memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo yang waktu sekarang itu dibantu oleh Pak Amran Sulaiman dengan pompa listrik gitu. Jadi kita juga perlu keberanian juga karena untuk tanam di sekitar hanya satu lokasi juga banyak rintangannya, nanti banyak kendala-kendala, bisa jadi hama, burung, itu ada. Tapi kalau kita tidak akan mencoba maka akan terjadi dua kali kegagalan. Kita gak mungkin panen dan kita tidak mungkin itu mendapatkan hasil. Kebetulan Desa Klagen Serampat juga itu dasi binaan ini yaitu desa hibernasi, yaitu hijau bersih berinovasi. Jadi ciri Klagen Serampat itu adalah inovatif. Nah, dibuktikan tadi dengan banyaknya UKM-UKM yang mencerminkan suatu produk-produk baru, misalnya dari keripik kedebok atau apa ya. Dinas Perdagangan itu mengajukan untuk adakan pasar murah khususnya sembako tapi dalam beras dengan harga yang sangat murah yaitu sekitar 10 ribuan. Jadi, alhamdulillah ini bisa juga membantu masyarakat kita karena bagaimanapun kita baru mulai musim tanam dan ini sebagai kebutuhan pokok lah untuk tambahan untuk kesehatan masyarakat kita. Memang dalam satu kunjungan juga kita itu butuh, memang ada pengorbanan kecil tapi pasti hasilnya juga baik, tergantung niat kita. Kalau kita menceritakan sesuatu apa adanya, menjaga potensi desa itu apa, otomatis pemerintah daerah juga sangat mendukung dengan program-program selanjutnya. Ini adalah kunjungan paling penting dari Damrem, dari Mojokerto itu, Pak Damrem itu memang kunjungan kerjanya itu di TPS 3R, karena di TPS 3R itu meskipun kita berdiri baru belum ada 1 tahun, tapi mempunyai inovasi yang
mungkin beda dengan desa-desa yang lain. Misalnya pembuatan pupuk dari pampers dijadikan pot dan pampers dijadikan media tanam. Bukan itu saja, di sana juga ada peternakan maggot, ada peternakan lele, dan banyak sekali inovasi. Di samping itu kita TPS 3R juga menerima sampah, maksudnya sampah dari 5 desa lah, kira-kira ada kurang lebih 1000 KK lah untuk masuk diolah di TPS sampai di TPS Lestari Desa Kabupaten Seramba. Sebenarnya yang paling perlu dalam kegiatan program ketahanan pangan itu keberlangsungan, maksudnya pertanian kita, karena bagaimanapun generasi kita, maksudnya petani kita itu akan terputus karena generasi muda akan melihat bahwa pertanian itu sebenarnya sesuatu pekerjaan yang sangat sengsara dan tidak bisa menghasilkan uang. Untuk itu maka perlu suatu inovasi lah. Sebenarnya pertanian kita itu harus sudah masuk namanya smart farming, maksudnya pertanian modern di mana menggunakan teknologi mekanik yaitu drone. Jadi di sana nanti semua tenaga kerja, pemakaian pupuk, kelembapan udara, pH tanah bisa dideteksi karena drone masa kini sudah dilengkapi dengan sistem IoT yaitu Internet of Things, yaitu jadi mengetahui segalanya. Tanpa itu nanti saya yakin kalau suatu kabupaten atau negara tanpa menerapkan teknologi atau smart farm tidak akan mungkin terjadi kelangsungan ketahanan pangan itu. Karena otomatis generasi milenial nggak mungkin akan mau terjun di dalam dunia pertanian. Nah, itu yang paling perlu diingat. Siapa saja yang pemangku kebijakan nanti, baik itu di Kabupaten Lamongan, itu harus menerapkan itu, menciptakan generasi milenial, petani milenial dengan menggunakan teknologi drone atau teknologi pertanian. Itu yang sangat penting. Karena sekarang itu rata-rata begitu. Pertanian adanya pekerja di pertanian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, sama dengan motonya itu. Hitam kulitmu, sehitam nasibmu. Sama seperti itu. Akhirnya orang banyak beralih ke jasa, ke merantau, pasti itu bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya PR yang sangat besar untuk pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membuat itulah program petani milenial dengan menerapkan sistem smart farm seperti itu.